Yang ngebuat semangat sih ngelihat mama ngerjainnya ya. Jadi iya, jadi kalau mama semangat kenapa aku enggak gitu. Iya. Punya harapan nggak yang pengen kamu capai? Apa yang kamu mau atau harapan apa buat kamu? Harapan aku sih cuma pengen sembuh. Oke. Iya. Harapannya Kayak mau iya menjalani kayak dulu lagi. Enggak yang ngerasain sakit lagi. Hai semuanya, aku Pria Konsina. Sekarang ini aku ada di kantor Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tadinya tujuan aku kesini untuk ngobrolin project Yayasan Kanker Anak Indonesia ke depannya bersama-sama karena aku resmi menjadi ambasadornya YKAI. Jadi senang banget bisa berkegiatan. Dan tiba-tiba pas aku kesini nggak sengaja ketemu sama Abel. Say hi dong Abel. Nah, jadi kepikiran mau ngobrol-ngobrol juga sama Abel karena Abel sebenarnya tinggalnya itu di Merdeka. Di mana sayang? Rumah Batu Karang. Oh, itu di Kalimantan. Bukan. Di mana? Oh, aku kamu di Kalimantan Barat. Iya. Jadi jauh ya dari Jakarta Jauh. ya. Makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama Abel. Mungkin Abel mau memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Mungkin Abel sekarang umur berapa? Terus lagi ngapain gitu. Halo, nama aku Abelia. Umur aku 15 tahun. Sekarang aku lagi ngejalanin kemoterapi. Oke, jadi Abel umurnya 15 tahun. Nah, berarti sekarang Abel kalau misalnya di Jakarta tuh lagi sukanya ngapain sih? Ada kesukaan nggak? Kayak lagi suka nonton apa? Atau lagi suka dengerin musik apa? Aku biasa nonton film sih. Film? Iya, denger film. Aku pernah nonton film Kak Prilly yang bunuh-bunuh orang. Seneng loh aku ditonton. Itu Hangout ya? Iya, Film Hangout bukan sih yang akunya ngebunuh orang? Iya, yang ada ininya, apa ya namanya? Panah-panah. Oh iya, ada panah-panahnya, bener itu Hangout. Wah, Abel makasih ya udah nonton. Itu film 10 tahun lalu loh. Itu film 2016. Oh, Kamu nontonnya baru ya berarti? iya. Wah, ternyata walaupun udah lama filmnya aku masih ditonton ya. Kamu suka gak film-film kayak gitu? Suka. Berarti lebih suka film yang genrenya serem-serem dong? Oh, sukanya film horor? Iya. Kamu pernah nonton Danur gak? Nah, Pernah? Aku merasa bangga pernah ditonton sama Abel. Makasih Abel udah pernah nonton aku. Kalau musik kamu tuh sukanya apa? apa? Punya penyanyi kesukaan nggak di Indonesia? Enggak. Nggak punya? Berarti kalau dengerin lagu sukanya jenisnya apa? Yang lagi tren aja sih. Yang lagi tren aja ya, Iya. suka. Berarti Abel sukanya sehari-hari kalau di Jakarta tuh nonton film. Iya. Berarti nextnya Abel harus kita undang ke premier film. Mau gak datang ke premier film? Mau. Mau tante, bener ya? Pulangnya kamu bakalan ada rencana pulang ke Kalimantan nggak? Belum kan? Belum. Mungkin abis selesai kemonya sih baru. Berarti Lebaran masih di sini? Masih. Aku undang ke premier Danur, mau gak? Mau. Oke, salaman. Kamu datang ya ke premier Danur. Yeay, 2 tiket ya sama mama berarti ya? Itu film horor gitu, nanti semoga kamu suka. Nanti pokoknya tektokan aja sama aku tante, kita bisa ke film horor. Oh, berarti Abel sukanya film, musik. Kalau yang Abel lakuin sehari-hari selama di Jakarta mungkin sambil nunggu kemo yang kamu suka, ini apa sih aku denger-dengar kamu SMK ambilnya DKV ya? Iya. Karena suka juga? Iya, suka ngedit sih. Suka ngedit, gitu-gitu. Berarti sekarang sukanya kayak mungkin gambar, ngedit, gitu-gitu. Dan aku dengar-dengar teman-teman, katanya Abel itu suka banget sama pemain bola. Emang benar? Iya. Oh ya? Tapi klubnya jauh nih, dia sukanya yang di Spanyol. Kamu pemain kesukaan kamu siapa bola? Ronaldo sih. Ronaldo? Jauh ya Bel ya untuk kalau di Indonesia punya kesukaan nggak? Enggak. Nggak ada? Cuman
Marcelino sih, Oh, lumayan. Marcelino. Jadi kamu suka Iya. nonton-nontonin. Iya. Jadi tadi pas aku datang ke sini, mamanya Abel tuh cerita, Abel tuh kakak-kakaknya cowok semua ya tante ya? Iya. Kakaknya cowok semua. Nah, jadi kebawa nih sukanya hobi-hobi yang cowok gitu ya, kayak main bola, olahraga yang cowok. Terus aku bilang ya mungkin karena lebih seru kali ya, lebih rame-ramean gitu. Dia motor-motoran kan motor yang kopleng-kopleng tuh dia suka. Ya Allah. Jadi sukanya hobi-hobinya ngikutin abang-abangnya. Ya mungkin teman-teman di sini juga bisa share kali ya. Kira-kira pemain bola siapa yang Abel harus nonton dan pertandingan apa? Karena pas aku tanya klubnya, dia sukanya yang dari Spanyol, belum sama klub-klub Indonesia. Mungkin harus nonton nih kalau pertandingan klub-klub Indonesia tanding kali ya. Siapa tahu bisa punya idola baru dari Indonesia. Oke, jadi keseharian Abel sekarang kalau di sini nonton film, nonton musik, dengerin musik, terus suka nonton pertandingan bola juga gak di Iya. YouTube? Nonton pertandingan bola, oke. Nah, terus pasti kan menjalani aktivitas itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya, karena Abel dari Kalimantan Barat, terus ke Jakarta, terus menyesuaikan. Suka gak sama Jakarta? Suka, cuman terlalu lama jadi agak bosan. Agak bosen ya? Iya, Kalau di kan ini jarang keluar juga. karena kalau di Kalimantan Barat biasanya aktivitasnya apa, Abel? Main sih sama teman, keluar gitu. Iya. Lebih sukanya tuh mainnya kayak apa? Kayak di laut kah atau di mana? Karena aku belum pernah di Kalimantan Barat, jadi aku belum tahu. Biasanya Kadang ke pantai kan karena deket. oh deket ya, berarti Deket. sama pantai. Iya sih, kalau di Jakarta emang agak susah sih. Jadi sejauh ini suka-suka aja tapi bosan ya. Iya. Kalau masalah makanannya, enakan mana? Enakan yang produk lokal aja. Enakan yang produk lokal aja, berarti Jakarta atau Kalimantan tetap suka ya? Iya. Kalau di Kalimantan Barat apa sih ciri khasnya? Bubur pedas. Kalau di Daerah kamu? Iya. Bubur pedas. Iya. Di sini masih lumayan ada sih bubur-bubur pedas gitu ya. Jadi kamu masih bisa terbiasa lah ya. Nah, dengan perubahan dari ke Kalimantan terus ke sini, mungkin ada perubahan aktivitas juga. Apa sih yang membuat Abel tuh semangat? Boleh sharing nggak ke teman-teman di sini? Yang ngebuat semangat sih ngelihat mama ngerjainnya ya. Jadi iya. Jadi kalau mama semangat kenapa aku enggak gitu. Iya, karena tadi aku ketemu sama mamanya Abel. Mamanya Abel tuh vibes-nya seru gitu. Apa kita undang aja ya ke sini ya? Tante, di sini mau nggak? Sini dong Tante. Kita undang mamanya Abel. Kan jadi mau ketawa duluan sini ya. Gak apa-apa dong. Mana ini? Sini. Sama aku. Aman kan frame-nya? Apa mau disesuaikan? Nah, Tante coba perkenalkan diri, Tante. Hai, saya Mama Abel, namanya Eliza, tapi biasa dipanggil Eli. Biasa dipanggil Eli. Iya. Tadi kata Abel tuh semangat kalau ngelihat Tante semangat. Iya harus, karena kalau nggak mamanya yang semangat, ya siapa lagi yang menyemangatin anaknya kayak gitu. Harus. Ya kalau untuk sedih, ya iyalah sedih kan. Tapi itu buang jauh-jauh saja lah. Buang jauh-jauh aja ya. Iya. Karena jujur Tante, aku tadi pas ketemu sama Tante, aku ngeliatnya Tante tuh ceria banget. Kalau kata anak Gen Z zaman sekarang, positive vibes gitu ya. Jadi aku Iya. ngerti banget kalau energi Tante tuh bisa kasih semangat juga. Iya, awalnya sih emang kayak gimana ya. Tapi untuk yang kayak kita mikir-mikir nggak ada solusi juga. Kayak di situ-situ aja kayak gitu kan. Yang penting kita bawa happy-happy, nggak kayak jadi kayak gimana kayak gitu jadi udah nanti anak sakit, kitanya kayak apa kayak gitu kan makin nggak baik. Jadi berarti Tante itu tipe yang kayak dijalanin dan lihat positifnya aja. Iya, kayak gitu. Biasa orang kok kayak nggak susah sih kamu? Bukan nggak susah, emang harus diliatin gitu kayak gitu. Ih, keren banget. Bener-bener. Biasa itu bilangin Mama Alin kan yang satu nasib lah. Iya. Sama-sama anak penyakit kayak gitu. Ya udah Mama Alin, jangan dibawa susah. Kita ini udah makin udah susah, jangan dibawa makin susah lagi. Kayak gitu. hidup udah sulit jangan dibikin Iya, sulit jangan lagi dibikin sulit. gitu ya. Ih, Gitu. tapi keren banget berarti emang semuanya itu tergantung pikiran dan pembawaan juga ya Tante ya. Karena ternyata
Tante bisa memberikan semangat juga buat Abel gitu. Iya. Kalau nggak kita orang tuanya siapa lagi ayah cuma. Iya benar. Kita harus itu. Berarti Tante tuh full nemenin Abel ya dari Kalimantan Barat terus ke sini. Iya. Kemarin ada kakaknya juga. Cuman kan kalau untuk menunggu sampai habis masa perobatan itu kayaknya lama. Jadi dia pulang duluan. Oh gitu. Jadi ganti-gantian aja ya. Bukan gantian sih. Memang dia pulang lah terus. Ini mamanya Abel sama si Abel saja lagi yang di sini. Oh, keren mamamu memang Abel, pantesan vibes-nya langsung nular gitu ya, selalu positif gitu ya. Kalau misalnya aku mau tanya nih, ada gak sih satu hal kecil yang bisa bikin Abel atau Tante itu senyum? Karena kadang ya Tante, aku ngelihatnya kita tuh kadang ngejalanin hari, kalau aku sendiri kalau misalnya ngelihat yang besar-besar itu kayak nggak ada habisnya gitu ya, kayak ngeliat maunya ini maunya itu, tapi ternyata kita tuh bisa senyum dan bahagia dari hal-hal kecil gitu, aku ngerasanya. Dan aku juga tadi pas baru datang jujur ya belajar dari Tante juga, dimana Tante selalu senyum, selalu cerita. Kalau misalnya aku tanya yang bikin Tante bisa terus senyum tuh apa sih Tante? Sama Abel juga nanti. Yang bikin selalu senyum, ya apa-apa aja dibawa senyum aja deh kayak gitu. Kalau di rumah tuh sama yang Om Rezanya, Tante Tikanya, bahkan sama Mama Alik nih, apa-apa aja bisa dibuat kayak ketawa, kayak suasana itu cair kayak gitu. Ibaratnya sekecil apapun, kayak contohnya entah dibilang itu tolong ambil itu, apa-apa. Contoh kemarin Mama Alik kemarin apa dia bilang nasi ketupat. Apa kayak gitu udah dibikin ketawa saja, apapun bisa bikin ketawa. Sampai si Abel bilang ini mama saking seriusnya ketawa sampai keluar air mata, dia bilang muka mama merah-merah gitu. Jadi pokoknya apapun yang terjadi di hal-hal kecil pun itu bisa kita bawa aja gitu. Dibawa happy saja semua. Kalau Abel gimana? Apa yang ngebuat Abel tuh bisa tersenyum? Hal kecil apa yang bisa membuat Abel tersenyum? Apa ya? Nggak tahu sih. Karena aku ngelihat Abel tuh juga murah senyum, jadi kayak setiap ditanya selalu ketawa, terus kayak apapun deh. Dari tadi aku baru datang, tipsnya apa sih Bel buat aku Bel kalau aku suka tidak murah senyum? Ya biasa dia bilang kayak pengen jadi mama, selalu senyum, nggak ada susahnya. Dia bilang mau ada duit, nggak ada duit, kayak sama. Dia bilang kayak gitu. Keren banget sih Tante. Iya, dia bilang mama tuh kan ada duit, nggak ada duit, mau susah, mau senang gitu, stay kayak gitu saja. Itu apa kayak hari-hari keseharianmu kayak gitu lah. Itu kayaknya kita semua yang ada di sini harus belajar berarti sama Tante Eli gimana caranya ya menjalani hidup dengan penuh ceria, senyum, positive vibes, dan akhirnya energinya itu ternyata bisa nyampe ke Abel dan juga bisa nyampe ke kita-kita semua yang akhirnya ada di sekitar Tante. Kalau misalnya melihat perjalanan ini ya Bel, aku yakin banget kamu udah melewati banyak momen di hidup kamu nih, dari di Kalimantan Barat, terus kamu kesini ketemu sama teman-teman semua, kan ketemu sama banyak teman-teman juga kan? Iya. Punya bestie baru gak di sini? Enggak. Oh belum ya, karena baru ya Tante? Baru yang di rumah Batu Karang maksudnya, ya baru. Dan di rumah di situ kan penghuninya juga Ganti-ganti, ya. Terus semua yang di bawah-bawah si Abel ini. Oh iya, umurnya di bawah bawah Abel ya. Semua, jadi bestie nggak ada lah mas. Kalau dari perjalanan kamu, ada gak sih Bel yang kamu pelajarin gitu? Apakah ada pelajaran baru dari perjalanan kamu ini yang bisa kamu share juga ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, yang lagi ngikutin juga perubahan yang kamu alami, dan pastinya mungkin tantangan-tantangan juga yang Abel sama Tante alami. Ada gak pelajaran baru yang kamu ambil yang ternyata buat kamu itu, oh ini tuh ternyata berharga banget ya, ternyata aku bisa mempelajari ini ya? Ada gak yang kamu alamin gitu, yang bisa kamu share ke teman-teman? Mungkin dari pola hidup kali ya. Dari pola hidup? Ya. Kenapa tuh? Pola dari kesehatan juga. Soalnya dulu kan ini
dari makannya aja kan. Maksudnya berantakan. jangan sampai kayak dia. Iya. Jadi sebelum sakit itu Harus dijaga jaga tubuh. semua, apa yang nggak baik, apa yang Iya. baik itu memang harus diperhatikan. Maksudnya itu pelajaran lah. Iya. Nah, pengalamannya maksud dia kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu maksudnya itu tadi kan. Nah, jangan sampai kayak dia nih. Jadi apa yang baik itu dijauhin maksudnya. Oh, dia yang tidak baik dijauhkan. Iya, kayak gitu. Contoh, ya dia kan sakit ini dibilang karena pola makan nggak sehat dan gaya hidup. Maksudnya bukan gaya hidup sih. Pola makan nggak sehat, terus maksudnya apa ya itu? Pola Pola tidur tidur. juga gitu. Kan itu main game apa tuh kan sampai pukul 2, pukul 3 baru tidur. Terus makannya tuh makan nasinya 3 hari sekali, selebihnya itu jajan-jajanan sablak apa semua kayak gitu. Oh gitu. Nah, karena penyakitnya ini kan diprediksi karena memang pola makan yang tidak sehat, bukan dari keturunan atau bukan dari kejedot apa awal penyakitnya. Mungkin itu yang mau disampaikan tadi nih. Oke, jadi harus saling menjaga juga, Iya. harus sayang sama diri sendiri gitu mungkin ya. Iya. Tapi ada gak hal baru yang Abel temukan di diri Abel setelah melewati perjalanan panjang, terus ternyata kamu menemukan sifat baru yang kamu belum tahu sebelumnya? Ternyata mungkin kamu orang yang kuat, atau kamu orang yang ternyata suka ketawa juga kayak mama, ada gak? Ada. Apa? Kan aku pikir aku anaknya gampang nyerah. Tapi ternyata ya aku sekat itu buat ngelewatin itu semua. Jadi Gitu. kamu tadinya pikirnya kamu tuh orangnya tuh cepet nyerah, tapi ternyata Iya. enggak. Ternyata kamu punya kekuatan di dalam diri kamu yang selama ini kamu nggak tahu. Emang mungkin kita kayaknya harus melewati apa dulu untuk tahu Iya. kekuatan diri kita ya Tante. Iya. Kalau Tante sendiri? Udah Tante bilang sih, tantenya memang dari sono-sononya tuh udah ya kayak gitulah, apapun memang kayak gitu. Pokoknya dijalanin aja apapun semuanya. itu dijalanin, makanya mau tante susah, senang, ada duit nggak ada duit, ya kayak gini lah. Ya udah, Iya, nggak udah, ada. kayak gini, jalanin kayak gitu saja. Nggak bisa sih kita mungkiri dalam lubuk hati yang paling dalam itu ya pastinya sedih. Ya kayak dengar yang didiagnosa penyakit ini kayak gitu kan, rasa dunia nih rasa runtuh dengarnya. Tapi kembali lagi dipikir, kalau tantenya kayak down kayak apa, siapa coba yang mau menyemangatin anak kita kayak itu? Ya udah, kembali lagi, bangkit lagi kayak gitu. Iya, makanya dia bilang ini Dedek mau kayak mama, dia bilang kan Dedek, kalau Dedek mau kayak mama yang selalu kuat. Dia bilang kayak gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mau tahu gitu ya, di saat Tante sama Abel mungkin merasakan hari-harinya berat, pasti kan nggak setiap hari mungkin Iya, lancar pasti. atau apa, ada yang hari-hari berat. Gimana sih Tante caranya supaya bisa melewati itu, atau ada hal apa gak yang ternyata bikin Tante itu pengen terus semangat? Ya kita kembali ingat sama Yang Maha Kuasa. Kembali ke ingat sama Tuhan. Iya. Berarti. Apapun kayak seandainya tante nggak tahu gimana lagi kayak apa, ya udah kita minta sama Dia, itu saja. Nggak ada yang lain. Kalau Abel Kita gimana? kembalikan lagi semua. Kalau Abel gimana Abel? Apanya? Mungkin lagi bosan atau lagi melewati hari yang Abel nggak suka, apa yang akhirnya ngebuat Abel pengen semangat lagi, dan apa sih yang bisa bikin Abel seneng di saat lagi ngelewatin hari-hari berat? Apa ya? Kayaknya pasti disemangatin sama mama ya. Jadi di saat hari-hari berat pasti mama yang selalu nguatin Iya, Abel. kadang kalau dia sedih, coba ini kayak mama apapun itu jalanin apa. Biasa dia bilang kan tiap orang tuh beda mama. Iya kalau bisa kayak mama, tapi kan Dedek nih ada masanya juga nggak bisa kayak mama kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi di saat itu terjadi, Tante bantu Abel untuk kuatin lagi. Iya pastinya. Ya udah
Di obrolan ini kita bisa tahu ya teman-teman bahwa support system itu juga hal yang penting banget buat kita semua. Jadi kalau kalian punya support system, orang tua, sahabat yang selalu ada buat kalian itu disyukuri, dijaga. Iya. Karena kadang kekuatan nggak bisa dari kita sendiri, Iya, tapi dari kekuatan itu dari sekeliling kita, dari orang sekitar. Karena Tante Eli ini vibes-nya positif banget dan selalu semangat, jadinya Abelnya juga ikut semangat, ikutan murah senyum juga. Iya, begitu. Dari awal datang sampai hari ini. Ternyata segitu pentingnya support system dan bagaimana kita akhirnya kembali lagi ke Tuhan. Iya. Berserah diri lagi apapun itu ya, Tante. Iya, apapun itu kita kembalikan lagi kepadanya. Dan menjalani hari itu Ya, dengan hari-hari. senyuman. Iya. Senang, sedih, sama pokoknya Tante. Itu Kayak tipsnya ya. gitu. Iya. Tapi nggak banyak loh Tante yang bisa kayak gitu. Iya. Kadang kan, maaf ya Tante, kadang di era sosial media itu kan banyak banget yang kita lihat ya. Terus kadang itu suka mempengaruhi cara kita melihat banyak hal juga. Iya. Nggak banyak menurut aku orang yang bisa menerima di saat mereka mungkin lagi kena musibah atau mereka lagi sedih. Jadi aku sebenarnya salut banget sama Tante yang bisa ya dijalanin aja ya kayak gitu aja. Iya. Abisnya kita mau gimana coba? Tipsnya apa Tante itu buat anak-anak muda di luar sana? Iya gimana ya? Mungkin ini udah sifat semula jadi kali ya. Udah memang dari dilahirkan udah. Nah kamu kayak gini, ya udah kayak gini, kayak gitu mungkin. Enggak kan ada orang kayak gini kan kalau dari materi lah, nggak ada duit, nggak ada apa yang kayak gitu. Memang itu menyelesaikan masalah, enggak kan? Itu keren banget. Iya sih. Enggak kan? Ya jadi kita harus gimana kayak gitu. Jadi dihadapin aja Iya. gitu ya. Nah kalau Abel, aku boleh tanya gak kamu punya mimpi gak? Dan seberapa penting menurut kamu mimpi itu buat kamu? Mimpi itu kayak gini. Kayak punya harapan gak yang pengen Harapan. kamu capai? Apa yang kamu mau atau harapan apa buat kamu? Harapan aku sih cuma pengen sembuh. Oke, Iya. harapannya Kayak cuma menjalani mau, hari-hari iya menjalani kayak dulu lagi. Enggak yang ngerasain sakit lagi. Iya. pasti bisa. Aku yakin pasti bisa dilewatin ya Tante. Iya, amin. Tinggal berapa kali lagi Tante untuk Kalau treatmentnya? protokol kemonya sih masih 5 kali sih, mudahan Oke, bisa. ya nggak ada 5 kali. apa-apanya lagi kayak gitu. Mudahan udah sampai situ bersih kayak gitu, mudah-mudahan. Amin, amin. Semoga harapan itu bisa tercapai. Dari obrolan singkat kita yang bisa aku ambil, support system itu penting dan bagaimana kita melihat dunia dari sisi yang positif itu juga penting karena ternyata yang paling penting itu mindset dan pikiran kita sendiri gitu. Iya, itu paling penting. Iya, di saat ada musibah atau ada tantangan di dalam hidup, tapi kalau kita mindsetnya bisa kita lewatin ya Tante, Ya, insya Allah semua. positif dan berserah diri kepada Tuhan, Iya. mungkin musibah atau apapun itu nggak akan bertahan lama ya, itu mungkin cuma fase Iya. yang akhirnya bisa kita lewati dan seiring berjalannya waktu dan memasuki fase yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan setiap perjalanan pasti punya pembelajaran yang berarti untuk diri kita semua. Dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa semangat, bisa kebawa energinya Tante Eli di sini untuk menjalani hari dan energinya Abel yang selalu senyum juga. Terima kasih Abel dan Tante udah mau share juga. Tadi Abel mau datang ke premier filmku yang Lebaran, semoga beneran bisa datang ya. Ya, amin. Dia mau datang. Ditunggu nanti nih. Mau nonton, katanya suka soalnya film Iya, horor. suka film horor kalau di rumah itu. Tante Biasanya- suka gak? Kalau tante sih untuk yang kayak gitu udah kayak Takut ya? bukan takut sih. Udah kayak apa ya, itu lewat sudah masa yang kayak betul-betul kayak Dia gini. suka drama Cina. Oh, sukanya dracin, Tante sukanya dracin. Tante suka aja ini ya, cerita-cerita CEO pacaran sama ininya. Si Abel bilang kemarin, cobalah mama jadi CEO sawit dari Kalimantan Barat ya. Kayak dracin dong. Kayak gitu pun bisa bikin kita ketawa. Kayak Iya. gitu. Nah, itu hal-hal kecil tuh bisa
buat hati kita bahagia kayak gitu kan. Dia bilang, cobalah mama jadi CEO dari CEO kelapa sawit dari Kalimantan Barat. Waduh, dia bilang, kami ketawa rasa-rasa kayak gitu. Berarti kebahagiaan itu memang kita yang buat Iya. sendiri, dan ternyata nggak harus dari hal-hal yang selalu besar, tapi dari Iya. hal-hal kecil juga. Oke, terima kasih Tante Eli dan Abel sharing-sharingnya. Ditunggu di premiere. Nanti aku kirim tiket digitalnya, dan sampai ketemu, semoga nanti suka, dan sampai ketemu Tante di lain waktu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya abis Iya. ini. Dan terima kasih teman-teman semua yang udah nontonin obrolan ringan dan obrolan hangat kita bersama Abel dan Tante Eli. Bye bye.